Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu dengan primbon. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan primbon ini, apakah penonton tahu arti dan maksud atau tujuan dari primbon ini? Arti dan maksud atau tujuan primbon ini adalah memberitahu bagaimana permasalahan yang ada di pasang suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di pasang suami istri kalau nama awal suaminya Y dan kalau nama awal istrinya N. Saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasang suami istri yang bernama awal suaminya Y dan nama awal istrinya N ini, dan bagaimana juga cara mendidik anak pasang suami istri ini, dan cara menghindari pertengkaran antara pasang suami istri ini, dan usaha pasang suami istri ini yang keenam. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang, maju dan sukses, silahkan hubungi saya, insya Allah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasang suami istrinya. Insya Allah usahanya pasti berkembang, maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasang suami istri ini dan cara mendidik anak pasang suami istri ini, dan cara menghindari pertengkaran antara pasang suami istri ini dan usaha pasang suami istri ini. Ke-6 fase. Ke-6 fase ini atau episode yang kedua ini atau terakhir ini, pasang suami istri ini kalau punya anak-anak pasang suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak pasang suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasang suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali itu kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak itu lebih banjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak itu lebih banjir lagi hasilnya. Fase yang ketujuh, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini saya sekata saling menurutin, saling ikutin, saling setia, saling percaya. Usaha pasangan suami istri ini biasa-biasa saja, tidak ada kelonjakan. Fase yang ke-8, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya.
Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak itu lebih banjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak itu lebih banjir lagi hasilnya. Fase yang ke-9 atau episode yang kedua yang terakhir pasangan suami istri ini, kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif, dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini, penyantun dan penyayang baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini saya sekata saling menurutin, saling ikutin. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti air laut. Kenapa saya ibaratkan seperti air laut? Karena air laut itu dari dulu sampai sekarang mungkin sampai nanti nggak bakal habis-habis sebelum air laut itu berpisah dengan bumi. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Usaha atau hasil usaha pasangan suami istri ini nggak habis-habis sebelum berpisahnya pasangan suami istri ini. Yang menonton video ini mungkin ada nama awal pasangan suami istrinya sama dengan nama awal pasangan suami istri yang saya uraikan ini. Begitulah karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan begitu juga cara mendidik anak pasangan suami istrinya. Dan begitu juga caranya menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan begitu juga usaha pasangan suami istrinya di episode yang kedua ini atau episode yang terakhir ini. Yang menonton video ini mungkin ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri dan cara mendidik anak pasangan suami istri dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri dan usaha pasangan suami istri kalau nama awal suaminya N dan kalau nama awal istrinya Y. Nah, silahkan tonton video selanjutnya. Yang menonton video ini juga mungkin ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, tulis saja di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya, insyaallah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama, saya mulai dengan Assalamualaikum. Sekarang sesudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.